Perang Israel, Amerika versus Iran dan pertarungan besar memperebutkan arah dunia. Bab 1. Perang yang sedang terjadi sebenarnya bukan sekadar perang regional. Perang yang sedang berlangsung antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran tidak bisa dipahami hanya sebagai konflik regional biasa di Timur Tengah. Jika dilihat di permukaan, perang ini memang tampak sebagai kelanjutan dari permusuhan lama. Israel melihat Iran sebagai ancaman strategis, Amerika melihat Iran sebagai kekuatan yang mengganggu stabilitas kawasan dan kepentingannya, sementara Iran memandang Israel dan Amerika sebagai inti dari tekanan geopolitik yang selama ini diarahkan kepadanya. Namun apabila konflik ini dibaca lebih dalam, maka perang tersebut sesungguhnya adalah bagian dari pertarungan yang jauh lebih besar, yaitu pertarungan mengenai siapa yang akan mengendalikan sistem kekuatan dunia. Konflik ini bukan hanya menyangkut misil, drone, pangkalan militer, atau ancaman nuklir. Di belakangnya ada perebutan atas perdagangan dunia, aliran energi, stabilitas sistem dolar, pengaruh di dunia muslim, dan masa depan keseimbangan geopolitik Eurasia. Karena itu, perang ini harus dipahami bukan sebagai satu peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari sebuah desain besar yang sedang bergerak di banyak lapisan sekaligus: militer, ekonomi, ideologi, agama, energi, dan geografi. Apa yang terlihat saat ini di medan perang hanyalah permukaan dari benturan dua visi besar. Di satu sisi, ada upaya Amerika dan Israel untuk memastikan Iran tidak pernah tumbuh menjadi kekuatan yang mampu mengubah keseimbangan kawasan dan bahkan keseimbangan dunia. Di sisi lain, ada upaya Iran untuk bertahan, membalas, dan jika mungkin membalikkan seluruh tatanan yang selama ini dianggap dikuasai Amerika. Maka perang ini, sesungguhnya, adalah perang tentang masa depan struktur global. Bab 2. Doktrin besar Amerika, Heartland tidak boleh bersatu. Untuk memahami mengapa Iran menjadi sasaran sedemikian penting, pertama-tama harus dipahami doktrin geopolitik dasar Amerika Serikat. Dalam cara pandang strategis Amerika, ancaman terbesar terhadap hegemoninya bukan semata satu negara tertentu, melainkan kemungkinan munculnya suatu kawasan daratan raksasa yang bersatu, kuat, dan mampu berdiri sendiri tanpa bergantung pada sistem maritim yang dikuasai Amerika. Kawasan itu adalah Heartland, jantung daratan dunia. Heartland ini membentang dari Eropa, Rusia, Asia Tengah, Iran, India, Cina, Jepang, Timur Tengah, hingga terhubung dengan Afrika di sekitarnya. Heartland adalah pusat massa daratan Eurasia. Jika kawasan sebesar ini saling terhubung dan berkonsolidasi, maka ia akan memiliki semua yang diperlukan untuk menjadi pusat kekuatan dunia: populasi besar, cadangan energi, industri, sumber daya alam, kedalaman wilayah, dan jalur perdagangan darat yang sangat luas. Disinilah persoalan utama bagi Amerika muncul. Amerika adalah kekuatan maritim. Kekuatan pokoknya lahir dari kemampuannya menguasai laut, jalur pelayaran, choke points perdagangan, dan arus logistik global yang bergerak melalui samudra. Selama dunia bergantung pada perdagangan laut, Amerika tetap dominan. Namun jika Heartland Eurasia bisa berdagang sendiri melalui jalan darat, maka ketergantungan pada laut akan menurun, dan bersama itu pengaruh Amerika juga menurun. Karena itu, doktrin strategis Amerika pada intinya adalah satu: mencegah Heartland menjadi kohesif dan berpengaruh. Heartland tidak boleh menyatu. Heartland tidak boleh terlalu kuat. Heartland harus tetap saling terpecah, saling curiga, atau saling berkonflik, sehingga tidak pernah berubah menjadi satu blok besar yang dapat menandingi kekuatan maritim Amerika. Di dalam kerangka inilah keterlibatan Amerika dalam perang-perang besar di Eurasia menjadi masuk akal. Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, dalam pemacaan ini, tidak hanya dipahami sebagai Perang Eropa,
tetapi juga sebagai bagian dari kebutuhan Amerika untuk memastikan tidak ada satu kekuatan darat, misalnya Jerman, yang mampu mendominasi Eropa dan kemudian memperluas pengaruh ke Asia. Jika itu terjadi, maka lahirlah sebuah pusat kekuatan Heartland yang terlalu besar. Oleh sebab itu, kekuatan seperti itu harus dihentikan. Logikanya sederhana namun sangat keras. Siapa yang mengendalikan Heartland, pada akhirnya akan mengendalikan perdagangan dunia. Dan siapa yang mengendalikan perdagangan dunia, pada akhirnya akan mengendalikan dunia. Bab 3. Masalah besar bagi Amerika, munculnya BRICS dan konsolidasi Eurasia. Doktrin lama itu kini menghadapi ancaman baru. Ancaman itu datang dari kemungkinan terbentuknya konsolidasi baru di jantung Eurasia, yang salah satu bentuknya tampak pada penguatan poros antara Rusia, Iran, dan Cina, serta menguatnya ruang kerjasama yang lebih luas di dalam BRICS. Jika Rusia, Iran, dan Cina semakin terhubung, maka yang terbentuk bukan sekadar kerjasama antar negara biasa, melainkan sebuah jaringan kekuatan Eurasia yang sangat besar. Rusia membawa energi, wilayah, dan kedalaman strategis. Cina membawa industri, teknologi, manufaktur, dan kapasitas dagang. Iran membawa posisi geografis yang sangat penting, karena ia adalah salah satu simpul yang menghubungkan Asia Tengah, Timur Tengah, Asia Selatan, dan jalur energi ke Eropa. Jika blok semacam ini terus menguat, maka negara-negara lain, Eropa, Asia Tenggara, Afrika, India, dan dunia Muslim akan melihat bahwa berdagang melalui jaringan darat Eurasia bisa menjadi lebih mudah, lebih murah, dan lebih aman daripada terus bergantung pada sistem global yang selama ini dikendalikan oleh Amerika. Situasi ini akan semakin berbahaya bagi Amerika apabila dominasi dolar AS juga mulai menurun. Sebab jika perdagangan Eurasia tumbuh di luar sistem dolar, maka basis hegemoni Amerika akan terkikis dari dua sisi sekaligus, dari sisi geografi dan dari sisi keuangan. Dalam logika ini, Amerika tidak punya banyak pilihan. Ia harus mencegah terbentuknya konsolidasi besar di Heartland. Ia harus menjaga agar kawasan itu tetap rapuh dan tidak pernah benar-benar menyatu. Dan disinilah Iran menjadi salah satu target paling penting. Bab 4. Iran sebagai simpul kunci dan target strategis. Iran tidak penting hanya karena minyak, rudal, atau ambisi nuklirnya. Iran penting karena letaknya. Secara geografis, Iran berdiri di salah satu titik paling strategis di Eurasia. Ia menghubungkan Asia Tengah dengan Timur Tengah, membuka akses ke Teluk, berada di dekat jalur-jalur energi utama, dan bisa menjadi penghubung penting antara Rusia, Cina, dan kawasan-kawasan lain di selatan. Bila Iran tetap kuat dan tetap berada dalam orbit kerjasama Eurasia, maka jalur perdagangan darat dan energi di kawasan akan jauh lebih solid. Tetapi bila Iran dihancurkan, dilemahkan, atau dibuat tidak stabil, maka Heartland kehilangan salah satu sambungan pentingnya. Maka dalam kerangka besar ini, menghantam Iran berarti bukan sekadar menghantam satu negara, tetapi menghantam salah satu sendi penting potensi konsolidasi Eurasia. Itulah sebabnya perang terhadap Iran tidak dapat dibaca hanya sebagai upaya membendung program nuklir. Program nuklir hanya salah satu lapisan argumen. Lapisan yang lebih dalam adalah menjaga agar Iran tidak pernah menjadi simpul yang efektif bagi kekuatan Heartland. Bab 5. Dua kelemahan Iran, air dan keragaman etnis. Untuk menghancurkan Iran, lawannya tidak harus selalu mengirim invasi besar-besaran. Ada cara lain yang secara strategis justru lebih efektif, memanfaatkan kelemahan internal Iran sendiri. Dalam pembacaan ini, Iran memiliki dua titik lemah utama. Yang pertama adalah air. Krisis air bukan persoalan teknis semata.
Ia adalah persoalan strategis. Negara yang mengalami tekanan air dalam jangka panjang akan menghadapi tekanan sosial, ekonomi, pertanian, migrasi internal, dan ketidakstabilan politik. Bila krisis air terus diperdalam, maka negara akan sibuk mengelola kekacauan domestiknya sendiri. Yang kedua adalah struktur etnis Iran. Iran bukan negara yang sepenuhnya homogen. Di tengah memang terdapat inti Persia sebagai pusat negara, tetapi di sekelilingnya terdapat banyak kelompok etnis lain. Di wilayah-wilayah perbatasan, ada kelompok-kelompok yang secara budaya lebih dekat dengan masyarakat di luar Iran daripada dengan pusat Persia di Teheran. Ada Kurdi, Azeri, Baluchi, Arab, dan kelompok-kelompok lain. Banyak dari wilayah ini berbatasan langsung dengan negara-negara yang memiliki kedekatan etnis, bahasa, atau identitas dengan mereka. Disinilah muncul skenario besar, Iran dihancurkan bukan dengan perang konvensional tunggal, melainkan dengan fragmentasi etnis. Persia dipersempit sebagai inti, sementara wilayah-wilayah pinggiran didorong ke arah pemisahan, konflik, atau otonomi yang makin tajam. Kelompok-kelompok itu kemudian diberi uang, senjata, dukungan politik, dan legitimasi internasional. Jika skenario ini berhasil, maka Iran tidak lagi berdiri sebagai negara utuh, melainkan terpecah ke dalam perang internal yang panjang, khususnya perang atas wilayah, sumber daya, dan air. Dalam keadaan demikian, Iran tidak lagi menjadi ancaman strategis besar. Ia akan habis tenaganya mengurus konflik domestik berkepanjangan. Itulah sebabnya strategi penghancuran Iran dipahami bukan hanya sebagai perang dari luar, melainkan juga sebagai upaya menjadikannya rapuh dari dalam. Bab 6. Cara Iran menjawab, menghubungkan dunia Syiah. Iran tentu memahami bahwa ia tidak hanya diserang dari luar, tetapi juga sedang diincar untuk dilemahkan dari dalam. Karena itu, jawaban Iran tidak dibangun semata-mata dengan logika pertahanan negara biasa. Iran menjawab dengan memanfaatkan peta identitas keagamaan dunia Islam. Di dunia Muslim, sekitar 90% populasi adalah Sunni, sementara Syiah adalah minoritas. Namun meskipun minoritas, Syiah tersebar di banyak wilayah penting: Iran, Irak, Lebanon, Bahrain, Pakistan, Afghanistan, Yaman, dan berbagai titik lain. Artinya, Syiah bukan hanya satu komunitas yang terkumpul di satu tempat, melainkan sebuah jaringan yang tersebar lintas negara. Iran membaca kondisi ini sebagai peluang strategis. Jika Amerika dan Israel berusaha memecah Iran melalui air dan etnis, maka Iran akan menjawab dengan menghubungkan semua komunitas Syiah di berbagai negara ke dalam satu arus solidaritas politik dan perlawanan. Disinilah muncul gagasan tentang kebangkitan global Syiah, sebuah arus perlawanan transnasional terhadap apa yang dipandang sebagai imperium Amerika. Maka strategi pertama Iran adalah membangun jihad global Syiah, bukan semata dalam arti perang terbuka konvensional, tetapi sebagai kebangkitan ideologis, politik, militer, dan psikologis yang menghubungkan Syiah di berbagai kawasan untuk melawan tekanan Amerika dan sekutunya. Dalam logika ini, serangan terhadap Amerika atau kepentingannya di berbagai negara tidak dipahami sebagai insiden terpisah, melainkan sebagai bagian dari konsolidasi perlawanan yang lebih besar. Iran memahami bahwa jika ia hanya bertahan di dalam perbatasannya sendiri, maka ia akan mudah dipersempit menjadi masalah Iran semata. Tetapi jika ia bisa mengubah konflik menjadi isu yang menyentuh identitas Syiah global, maka medan pertarungan akan meluas dan biaya yang harus ditanggung lawannya juga akan membesar. Bab 7. Dari Syiah menuju dunia Muslim, ambisi Pax Islamica. Namun strategi Iran tidak berhenti pada dunia Syiah. Ambisinya lebih besar. Iran melihat dunia Muslim secara keseluruhan, terutama dunia Sunni, bukan sebagai ruang tertutup yang tidak bisa disentuh,
melainkan sebagai lahan ketidakpuasan politik yang sangat luas. Banyak negeri Sunni dipimpin oleh raja, diktator, pemimpin militer, atau rezim kuat yang tetap bertahan karena dukungan Amerika. Amerika memberi mereka senjata, uang, perlindungan, dan dukungan strategis. Sebagai balasannya, rezim-rezim itu menjalankan kepentingan Amerika di kawasan. Namun di bawah permukaan, banyak rakyat di negara-negara itu membenci pemerintahan mereka sendiri. Mereka merasa hancur, ditinggalkan, dipaksa, dan tidak memiliki kedaulatan penuh atas nasib negaranya. Iran membaca kondisi ini sebagai celah sejarah. Jika kemarahan rakyat di negeri-negeri Sunni itu dapat dimanfaatkan, jika diktator-diktator yang didukung Amerika itu dapat dijatuhkan, dan jika kekacauan politik yang mengikuti kejatuhan mereka bisa diarahkan, maka Iran memiliki peluang untuk tampil sebagai pusat kepemimpinan baru dunia Muslim. Disinilah muncul istilah besar itu, Pax Islamica. Pax Islamica adalah mimpi mengenai sebuah tatanan ketika dunia Muslim tidak lagi berada di bawah dominasi Amerika, ketika negeri-negeri Muslim terkonsolidasi di bawah satu visi besar yang bebas dari kontrol Barat, dan ketika Iran, yang pertama-tama memimpin kebangkitan Syiah, kemudian melampaui batas sektarian itu dan memimpin dunia Islam secara lebih luas. Jadi urutannya jelas, pertama menghubungkan Syiah, lalu memanfaatkan krisis dan kebencian di negeri-negeri Sunni, lalu membentuk dunia Islam yang lebih menyatu di bawah satu arah geopolitik baru. Jika Pax Islamica terbentuk, maka pengaruh Amerika di Timur Tengah akan mengalami pukulan yang sangat dalam, mungkin bahkan permanen. Karena itu, bagi Iran, proyek ini bukan sekadar proyek survival, melainkan proyek sejarah. Bab 8. Sasaran besar Iran, menghancurkan GCC. Tetapi untuk sampai ke sana, Iran memahami bahwa ia harus memukul salah satu mesin utama kekuatan Amerika di kawasan. Mesin itu adalah GCC, Gulf Cooperation Council, klub negara-negara Teluk Kaya yang terdiri dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Qatar, dan Oman. Mengapa GCC begitu penting? Karena GCC bukan sekadar kumpulan negara minyak. GCC adalah salah satu pilar utama yang menopang sistem ekonomi Amerika. Negara-negara GCC menjual minyak ke dunia dan sebagian besar menjualnya dengan dolar AS. Bukan euro, bukan yen, bukan mata uang lain, tetapi dolar. Hal ini berarti dunia harus terus memegang dolar untuk membeli energi. Dengan demikian, dolar tetap kuat karena didukung oleh kebutuhan energi global. Sesudah menerima dolar dari penjualan minyak, negara-negara GCC tidak membiarkan uang itu diam. Mereka menginvestasikannya kembali ke sistem keuangan Amerika, terutama ke pasar saham dan perusahaan-perusahaan besar. Dengan kata lain, uang dari minyak teluk mengalir kembali ke celengan besar Amerika. Disinilah kaitannya menjadi sangat besar. Pasar saham Amerika dalam beberapa tahun terakhir sangat bertumpu pada sekelompok perusahaan raksasa, terutama perusahaan teknologi dan AI. Dalam pembacaan ini, ada sekitar 7 perusahaan besar Amerika, seperti Nvidia, Apple, Google, Microsoft, dan lainnya yang menyumbang kira-kira setengah dari pertumbuhan pasar saham. Artinya, bila arus dana besar yang menopang valuasi perusahaan-perusahaan ini terganggu, maka pasar saham Amerika dapat ikut terguncang. Iran memahami titik lemah ini. Maka sasaran sejatinya bukan hanya tentara Amerika, melainkan dompet Amerika, atau lebih tepatnya jantung finansial yang menopang kekuatan Amerikanya. Bab 9. Bagaimana cara Iran memukul Amerika tanpa menyerang tanah Amerika? Dalam logika ini, Iran tidak perlu mengirim satu tentara pun ke New York atau Washington. Iran tidak perlu mendarat di tanah Amerika. Yang perlu dilakukan adalah memutus jaringannya.
Jika Iran berhasil menghancurkan stabilitas GCC, bukan selalu dengan tank dan invasi, tetapi dengan kekacauan, serangan terhadap infrastruktur, gangguan jalur energi, dan rasa tidak aman yang terus-menerus, maka akan terjadi rangkaian efek yang sangat besar. Negara-negara GCC akan kesulitan menjual minyak dengan lancar. Pasokan energi terganggu. Dolar yang biasanya mengalir dari pembeli energi ke negara-negara GCC akan tersendat. Uang yang biasanya diinvestasikan kembali ke Amerika akan berkurang atau bahkan berhenti. Lebih dari itu, jika negara-negara GCC merasa terancam secara eksistensial, mereka akan memakai uang mereka bukan untuk investasi, tetapi untuk bertahan hidup, membeli senjata, membangun pertahanan, memulihkan infrastruktur, dan menjaga stabilitas internal. Artinya, arus uang ke pasar saham Amerika akan melemah. Begitu uang itu berhenti mengalir, pasar saham Amerika akan goyah. Ketika 7 perusahaan besar yang menjadi motor pasar terguncang, investor panik, nilai anjlok, dan efeknya menjalar ke seluruh ekonomi Amerika. Maka target Iran bukan semata pangkalan militer, melainkan sistem yang menghubungkan minyak teluk, dolar Amerika, pasar saham Amerika, dan kekuatan ekonomi Amerika. Dengan kata lain, Iran melihat bahwa untuk melumpuhkan lawan sebesar Amerika, tidak selalu perlu menembaknya secara langsung. Cukup dengan menghantam sistem pendukungnya. Bab 10. Eropa, Rusia, dan Cina dalam pertarungan ini. Konflik ini tidak berhenti pada Amerika, Israel, dan Iran. Ia segera menyeret kekuatan lain, karena semua memiliki kepentingan atas hasil akhirnya. Eropa tidak bisa tinggal diam. Setelah Perang Ukraina, Eropa mengurangi ketergantungannya pada energi Rusia dan semakin mengandalkan pasokan dari kawasan teluk. Jika GCC hancur atau menjadi tidak stabil, Eropa juga ikut terpukul. Energi terganggu, ekonomi terganggu, industri terganggu. Maka dalam skenario ini, Eropa pada dasarnya akan terdorong berdiri di pihak Amerika, bukan semata karena loyalitas politik, tetapi karena kebutuhan energi dan kelangsungan ekonominya sendiri. Rusia tidak bisa membiarkan Iran runtuh. Jika Amerika dan Israel berhasil menghancurkan Iran, maka Rusia melihat bahwa tekanan berikutnya pada akhirnya dapat mengarah kepadanya. Jadi dukungan Rusia terhadap Iran bukan semata karena persahabatan, tetapi karena logika survival geopolitik. Rusia memahami bahwa jatuhnya Iran akan memperkuat posisi Amerika di heartland dan memperlemah semua kekuatan yang menentangnya. Cina bermain lebih halus. Cina cenderung bersikap lebih tenang dan tampak netral, tetapi bukan berarti tidak berkepentingan. Cina dapat hidup dengan berbagai hasil, selama ia tetap bisa berdagang dan mempertahankan jalur ekonominya. Ia mengamati, menghitung, menyesuaikan, dan mempersiapkan diri untuk tetap bisa memperoleh keuntungan strategis dari siapapun yang menang. Namun dalam gambaran besar, Cina tetap berkepentingan agar jalur darat Eurasia dan sistem alternatif terhadap dominasi Amerika terus berkembang. Maka perang ini bukan hanya konflik Timur Tengah. Ia terhubung dengan perang Ukraina, dengan energi Eropa, dengan masa depan BRICS, dengan persaingan Rusia-Amerika, dan dengan kalkulasi jangka panjang Cina. Bab 11. Dua rencana besar yang sedang bergerak bersamaan. Pada akhirnya, konflik ini dapat dibaca sebagai benturan dua rencana besar yang sama-sama sudah bergerak. Di satu sisi ada rencana Amerika dan Israel. Rencana ini adalah memecah Iran, memanfaatkan dua kelemahannya, air dan keragaman etnis, untuk membuat Iran terjebak dalam konflik internal yang panjang. Dalam rencana ini, wilayah Persia dipersempit, wilayah-wilayah etnis didorong keluar, konflik berlangsung terus, dan Iran tidak pernah lagi menjadi ancaman strategis. Pada saat yang sama,
GCC harus tetap aman, karena GCC adalah penopang sistem petrodolar dan mesin finansial Amerika. Dengan demikian, Heartland tetap terpotong, perdagangan dunia tetap bergantung pada laut, dan Amerika tetap hegemonik. Di sisi lain ada rencana Iran. Rencana ini adalah membalikkan permainan, menghubungkan komunitas Syiah global, membangun kebangkitan melawan Imperium Amerika, memanfaatkan kebencian rakyat di negeri-negeri Sunni terhadap rezim yang didukung Amerika, menjatuhkan diktator-diktator pro-Amerika, lalu naik sebagai pemimpin bukan hanya dunia Syiah tetapi dunia Islam secara keseluruhan. Titik puncak dari visi itu adalah Pax Islamica. Untuk menuju ke sana, Iran berusaha menghantam GCC, karena dengan merusak GCC, Iran tidak hanya mengguncang kawasan Teluk, tetapi juga memotong aliran dolar dan mengguncang pasar saham serta ekonomi Amerika. Jadi di sini yang sedang bertarung bukan hanya militer dengan militer. Yang bertarung adalah dua desain dunia. Satu desain ingin mempertahankan dominasi maritim, petrodolar, dan hegemoni Amerika. Desain lainnya ingin mematahkan kontrol itu melalui kebangkitan keagamaan, gangguan terhadap sistem energi, dan pembentukan tatanan baru yang berpusat pada dunia Islam dan jaringan Eurasia. Bab 12. Perang ini adalah pertarungan atas energi, uang, agama, dan masa depan dunia. Karena itu, perang Israel-Amerika versus Iran tidak boleh dibaca sempit. Ini bukan hanya soal rudal, bukan hanya soal balas dendam, bukan hanya soal fasilitas nuklir, dan bukan hanya soal permusuhan lama di Timur Tengah. Ini adalah pertarungan yang menyatukan geografi, agama, energi, etnis, pasar saham, dolar, laut, jalur darat, dan kepemimpinan dunia Muslim ke dalam satu benturan besar. Amerika ingin memastikan Heartland tidak pernah menyatu. Iran adalah salah satu simpul yang harus dihancurkan untuk tujuan itu. Cara menghancurkannya adalah dengan memukul kelemahannya, air, dan keragaman etnis. Sementara Iran ingin menjawab tekanan itu dengan menghubungkan Syiah global, memanfaatkan amarah di dunia Sunni, dan membangun kemungkinan Pax Islamica. Untuk menundukkan Amerika, Iran tidak harus menyerang tanah Amerika. Cukup dengan menghancurkan GCC, memutus aliran minyak dolar investasi, dan mengguncang jantung finansial Amerika. Dengan demikian, perang yang sedang berlangsung sekarang hanyalah bab terbuka dari pertarungan yang jauh lebih besar. Pertarungan mengenai siapa yang akan mengendalikan perdagangan dunia, siapa yang akan memimpin dunia Muslim, siapa yang akan menguasai Eurasia, dan siapa yang pada akhirnya akan menentukan bentuk tatanan global berikutnya.